So, ladies and gentlemen, sisters and brothers, now we would like to open this Gladiator Bangsa Forum and webinar. We will talk about the spread of the mosquito eggs in Indonesia, a lot of controversial. Selamat datang Bapak-Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kami berterima kasih sudah berpartisipasi dan juga di sini juga ada kalangan wartawan. Jadi forum ini atau webinar ini ingin membahas secara tuntas mengenai program penyebaran nyamuk Wolbachia yang saat ini kita lihat banyak sekali kontroversial, pro dan kontra, dan banyak sekali pembahasan yang parsial, sehingga masyarakat banyak yang bingung ya. Ini sebetulnya apa sih penyebaran program nyamuk ini? Apa sih bahayanya? Apa sih kaitannya uh, dengan DBD dan lainnya? Ya, masyarakat sudah trauma dengan pandemi COVID yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya. Dan pandemi COVID telah memakan korban yang banyak. Ya. Saat ini ada program penyebaran nyamuk. Pro dan kontra yang ada di lapangan ini juga mengkhawatirkan terkait dengan perpecahan opini dan perpecahan bangsa. Nah, untuk itu kita perlu membahas ini secara tuntas ya mengenai program penyebaran nyamuk ini. Kemudian tadi orang-orang yang pro dan kontra itu adalah saudara kita sendiri ya. Saudara setanah air yang kita ingin satukan. Maka dari itu acara ini sangat penting dan di sini kita mengundang langsung ya para pakar di bidang ini ya. Yang pertama Profesor Richard Klaproth ya. Beliau telah membaktikan diri selama 40 tahun untuk bangsa Indonesia ya. Dan beliau selalu di belakang ya. Jadi kalau beliau turun gunung ini artinya ada masalah besar ya. Nanti kita akan mendengar secara langsung ya, hubungannya program penyebaran nyamuk ini apa sih sebetulnya, apa nih di belakangnya ya. Juga di sini ada Dr. Tifa ya. Dr. Tifa nanti saya akan perkenalkan lebih lanjut. Di sini juga ada narasumber yang lain dan yang lainnya nanti saya akan perkenalkan satu persatu. Tetapi kita langsung saja sekarang dengan Prof. Richard ya. Prof. Richard ya. Video Prof. Richard itu sangat viral ya. Tiba-tiba Prof. marah-marah kemudian ya menyampaikan mengenai program nyamuk ini. Prof menyampaikan juga mengenai WHO pandemic treaty ya. Ini kenapa Prof sampai marah-marah seperti itu? Kemudian ini kan juga menyangkut keselamatan Prof ya. Ya dalam arti ya dengan nada seperti itu dan lain-lainnya. Ya. Tolong Prof bisa sampaikan kenapa kok Prof bisa seperti itu. Silakan Prof. Ya, tadi seperti terima kasih Pak Kun, dan terima kasih untuk saudara-saudara yang ada di sini. Sebenarnya hal ini sudah sangat lama ya saya pelajari, sudah kira-kira 30 tahun ya, dan saya masuk ke dalam berbagai macam organisasi yang disebut organisasi-organisasi sekretif. Kenapa? Karena nama saya Klaproth. Ya, karena nama saya Klaproth, saya bisa masuk ke komunitas itu. Dan saya mengajar, dan saya masuk di dalam satu university yang hanya menerima orang-orang dari satu suku bangsa yang programnya mau menguasai dunia. Dan selama saya berada di university itu, yang dibicarakan hanya selalu bagaimana kita menguasai dunia. Dan saya dianggap bagian dari mereka. Oleh karena itu, selama saya menjadi pegawai negeri, saya sering ditugaskan untuk hal-hal yang sifatnya under the radar. Sebagai contoh, ketika terjadi krisis moneter,
Kenapa bisa turun dari 17.000 dengan sampai 9.000? Itu bukan pekerjaan intelligence kita. Itu pekerjaan yang memerlukan kesabaran, pengetahuan. Tapi karena umur saya sekarang sudah tua, saya pikir saya harus share pengetahuan ini, dan saya harus share pengetahuan-pengetahuan ini, dan saya akan share link-link yang bisa membantu kita. Saudara-saudara, kita jangan terlalu naif bahwa di dunia ini ada sekelompok orang yang sejak abad ketiga ingin menguasai dunia. Mereka disebut di Alumbrados. Alumbrados, itu bahasa Spanyol. Artinya orang-orang yang sudah tercerahkan. Dan mereka mempunyai level spiritualitas yang tinggi. Tapi pengetahuan spiritual itu belum tentu untuk hal-hal yang baik. Sering dilakukan juga untuk hal-hal yang untuk menguasai dunia ini. Sejarah dunia kita banyak sekali diselewengkan. Bahkan kita sendiri tidak tahu asal-usul kita dari mana. Panjang itu nanti satu sesi sendiri. Tapi yang saya mau katakan, bahwa program World Mosquito Program ini sudah dirancang sudah lama sekali. Dan ini kita bukan bermain dengan human being. Ini bukan human being, mereka human being. Kita bermain dengan evil forces. It is evil forces. Saya akan jelaskan. Karena setiap yang akan saya sampaikan itu ada logikanya, ada reasonnya, ada evidence-nya. Kalau enggak, itu hanya menjadi persepsi. Dan selama ini, selama 2 tahun terakhir, saya ada sekelompok grup kecil, 12 orang, dan seminggu 2 kali kita membicarakan ini dari sisi itu. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan kemarin, yang membuat viral, itu hanya untuk membuat bangun orang-orang Indonesia. Jangan kita diadu domba antara pemerintah dengan yang lainnya. Ini adalah bukan gerakan politik. Ini adalah gerakan spiritual. Di sini, anak-anak bangsa, apakah dia beragama Islam, beragama Kristen, Hindu, Buddha, bisa bersatu. Dan kita sudah membuktikan di Bali, praktikly yang bekerja di Bali itu hanya 2 orang. Salah satunya pemimpin dari Hindu komunitas, Dr. Dewa, dan dari kami, gladiator bangsa. Practically kalau tanpa ada bantuan ilahi, nggak bisa ini dihentikan. Jadi jangan berpikir kita sebagai manusia hebat, punya pengetahuan, bisa ini, bisa nggak bisa. Ini ada intervensi ilahi. Ini ada intervensi ilahi. Karena menghentikan program di Bali yang sudah dirancang bertahun-tahun, hanya bisa dihentikan dalam waktu 5 hari, itu pasti ada bantuan dari ilahi. Dan ini juga penyebabnya karena kemarin saya bicara seolah-olah masyarakat terbelah, banyak yang marah. Ya. Jadi himbauan saya ini adalah simply supaya kita bersatu. Nah untuk itu, saya akan menyampaikan sedikit background. Saya punya pertanyaan kepada teman-teman. Ini adalah soal kebenaran versus kejahatan. Kira-kira yang menang kebenaran atau kejahatan? Coba dijawab dulu. Silakan. Ini interaktif ya. So Michael, my question it is the truth versus the evil. Who is going to win? The truth or evil? Ya. Kebenaran, Prof. Kebenaran. Siapa lagi yang lain? Kebenaran. Siapa lagi yang lain? Mike? Kebenaran, Prof. Kebenaran, Truth Prof. of evil. Kebenaran, Really? Prof. The truth is the winner, Prof. Always. Okay. Then we will see whether statement kita ini benar atau enggak. Bahwa the truth will win. The truth is always lose. Kebenaran, sebentar. Kebenaran akan selalu kalah.
dengan kejahatan yang terorganisir. Kebenaran tanpa kecerdasan akan selalu kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Ini yang sudah terjadi di kita. Coba think about that.